love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. Selamat datang di channel About Ball. Ketemu lagi dengan saya, Samsul. Ya, ini saya akan mereview pertandingan kemarin ya. Pertandingan antara Timnas Indonesia U20 bersama melawan Timnas Moldova U20, yang mana leg kedua ini saya merasa ada sedikit kekurangan ya teman-teman. Di segi permainan di babak pertama memang Timnas Indonesia sangat mempressing Timnas Moldova U20. Namun di sini ada beberapa kendala. Yang pertama adalah suplai bola dari tengah ke depan dan juga penyelesaian akhir di depan gawang lawan. Itu juga menjadi masalah karena ada beberapa momen di babak pertama ini yang bisa membuahkan menjadi gol, namun apalah daya mereka masih belum bisa menciptakan peluang itu menjadi gol. Nah, di babak pertama saya melihat atau saya analisa ini permainannya Timnas Indonesia yang awalnya bermain bagus di leg pertama, mereka diistirahatkan, dan yang bermain ini adalah pemain pelapis atau pemain lapis kedua timnas kita. Namun di sini juga sebenarnya sudah bagus melakukan pressing dari awal menit pertama hingga 30 menit menjelang akhir babak pertama itu sudah bagus. Namun ada beberapa momen ketika pemain-pemain kita itu yang Timnas U20 di leg kedua ini bermain seperti ada yang kurang begitu. Jadi di di leg pertama mereka bisa ngotot, bisa membuahkan 3 gol. Dan ini di leg kedua memang saya melihat juga permainan dari Timnas Moldova sendiri bermain defensif atau bertahan. Jadi mereka hampir semua pemain di Timnas Moldova itu mereka banyak di lini pertahanan mereka sendiri. Jadi mereka mengandalkan serangan balik atau counter attack. Jadi permainan timnas kita itu menjadi kurang bervariasi. Sebenarnya ada beberapa peluang di babak pertama itu bisa dikonversikan menjadi gol. Namun apa katalah daya teman-teman. Jadi ya begitulah kualitas pemain yang sudah ditunjukkan. Namun mungkin menurut pelatih ini ada sedikit ada kekurangan mungkin ya. Tapi menurut saya sendiri juga pribadi juga ada beberapa kekurangan di leg kedua ini. Ada sesuatu yang kurang begitu ya, kurang greget. Di babak kedua Timnas Indonesia menurunkan pemain-pemain inti yang sebelumnya diistirahatkan di babak pertama. Kemudian mereka bermain sebenarnya bagus. Hanya saja beberapa pemain yang dimasukkan seperti Ronaldo Kuate, kemudian Marcelino Ferdinand, kemudian seperti Robby Darwish masih tetap dipertahankan dari babak pertama ya. Hanya saja penampilan mereka sepertinya ada yang kurang greget. Di babak pertama mereka bermain seperti mengandalkan bola-bola panjang atau long ball, dan kemudian babak kedua mereka bermain lebih agresif dan lebih atraktif. Mereka bermain dengan mengandalkan bola-bola pendek sehingga mereka mampu sedikit mengobrak-abrik pertahanan Moldova yang kita lihat tempo hari bermain dengan cukup bagus sampai pelatih dari Moldova sendiri sampai greget ke anak asuhnya
agar tidak memberikan ruang untuk pemain timnas U20 untuk bisa mencetak gol. Ada beberapa momen di mana timnas kita itu bisa hampir saja mencetak gol, hanya saja di menit-menit akhir sudah ditiupkan peluit panjang, jadi akhirnya mereka mubazir sia-sia, katakanlah begitu ya teman-teman. Ya menurut saya permainan mereka sudah bagus, hanya saja mungkin dari segi pelatih mungkin ada kekurangan. Dari yang pertama mereka bermain di leg pertama dan leg kedua mereka ada sedikit perbedaan. Di babak pertama mereka bermain tampil cukup dominan dengan menghajar Moldova 3-1. Namun di babak kedua di leg kedua mereka tampil seperti ada yang mengganjal atau mungkin masih kurang memuaskan begitu. Ya, semoga untuk selanjutnya mereka terbang ke Spanyol, mungkin ada perkembangan, mungkin sudah ada himbauan dari pelatih sendiri, Coach Sintayong, untuk pemain agar bermain lebih disiplin lagi, lebih bisa mengeluarkan semua kemampuan yang dimiliki, ya mungkin dari segi Marcelino Ferdinand, kemudian Hoki Caraka. Sebenarnya Hoki Caraka tempo hari juga hampir saja mencetak gol, namun masih dianulir oleh wasit. Ya, Hoki Caraka sebenarnya juga bermain bagus di leg kedua ini. Nah, semoga di Spanyol nanti juga bermain juga seperti di partai-partai sebelumnya, uji coba sebelumnya. Mereka bermain lebih luas, lebih lepas dan lebih fokus untuk membongkar pertahanan lawan seperti yang dilakukan terhadap timnas Moldova sendiri. Sebenarnya timnas Moldova sendiri keteteran menghadapi timnas kita. Hanya saja sepertinya beberapa pemain kurang greget dalam memberikan penampilan, terutama pemain-pemain yang memiliki lapis kedua. Jadi pemain lapis kedua ini jarang ada menit bermain yang cukup untuk timnas. Mungkin saja untuk selanjutnya mungkin akan diberikan waktu atau menit bermain lebih banyak lagi dari pelatih. Itu cukup saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.